setnya. Iya. Keren banget. Mereka sudah sangat bersiap kali ini di sebuah stadion virtual yang pastinya dipersiapkan khusus untuk menyambut PMPL SEA Championship season yang keempat, dan nampaknya sudah sangat siap semua tim untuk langsung bermain di match yang kedua, yaitu Miramar. Kita melihat kali ini persiapan yang sedang dilakukan. Bener banget. Ih, ada Dona sama Pasta duduk. Itu tuh. Oh iya itu tuh. Wih, lagi nonton mereka. Mantap. Ada itu Junior. Oh iya benar. Lagi nonton juga. Ini kan yang di atas sebelah kanan kan? Iya. benar. Udah. Oh iya udah. Udah mau mulai ya. Oh iya. Ya, langsung saja kita terbang ke Miramar. Ini dia match kedua kita. Dan kita melihat dari area selatan menuju ke arah utara melewati Pulau Los Higos. Nampaknya sudah dilewati tadi oleh pesawat kita. Sudah mengudara di area Miramar, melewati LL juga harusnya sebelah kanan. Perumahan yang cukup padat, kempon-kempon yang cukup padat itu adalah Los Leones, dan akan kita lihat seperti apa nanti perjuangan dari semua tim, lebih khususnya lagi perjuangan dari 4 tim Indonesia yang bermain di match kedua kali ini, yaitu di Miramar. Kita belum tahu dari area mapnya tim mana saja yang sudah turun, namun dari salah satu player nampaknya dari tim Yangon Galacticos sudah menuju ke arah compoundnya. Yap, ini harusnya di bagian selatan dari Pulau Miramar ya, terlihat dari OneSec ya, OneSec yang sudah mengambil beberapa perumahan juga. Berarti ini adalah pemenang lolosan dari wildcard kemarin ya. Betul. Ada Yangon Galacticos sama satu lagi itu APG Esports. APG, Angkor PUBG Esports, spesialis PUBG kali ya. Betul, akan kita lihat nanti ya. Berarti memang sangat spesial sekali, dan ternyata yang baru dibahas, yang baru diomongin dari tim yang mendapatkan juara pertama PMCO lolos dari area wildcard, yaitu dari APG Esports. Kali ini bertemu dengan tim asal Indonesia, Bigetron Red Aliens, tim yang juga lolos karena mereka berada di area top 3 dari Grand Final PMPL Indonesia. Wah, ini agak menarik ya. Tadi kita nggak terlalu bisa ngelihat garis pesawatnya itu sebenarnya kemana. Karena BTR dia menghindari kota Pekado, bahkan mengambil area scrappingan di sini. Liquid dengan senjata Winchester-nya masih berlari-lari di luar sana. Sebenarnya bisa dibilang kalau turun di scrappingan seperti ini benar-benar minimalis banget dari segi lootingannya. Bahkan sudah mendapatkan kontender baru juga, APG. Sudah memantau keberadaan dari seorang Zuxi, M16 digunakan, dan mereka ternyata mengambil di scrappingan dekat dengan Puerto. Ya, berada di area kanan ternyata pemain-pemain dari Bigetron. Nampaknya akan coba menuju ke arah Puerto. Puertonya kosong, tapi scrappingannya yang rame, ada 2 tim, APG dan juga Bigetron. Nah, bahkan dari Impalanya juga kosong ya. Belum ada yang ngambil bagian Impala tersebut. Ini kalau kayak gini sih gue rasa garis pesawat either dari jam 7 ke arah jam 1 atau dari sebaliknya kayak dari Campo ke bawah gitu. Harusnya dari jam 7 ke arah jam 1, soalnya tadi lewat Pulau Los Higos dulu ke arah LL. Jadi kiri ke kanan gitu, kiri bawah ke kanan atas. Oh iya, berarti diagonal ya, diagonal dan agak merata. Berarti kita bisa bilang dari Bigetron Red Aliens dia menghindari kota Pekado. Mereka nggak mau ngambil resiko juga untuk menghajar Face Clan secara langsung. Mereka mau mengambil poin-poin juga pastinya. Ini wajar banget sih menurut gue, karena mau bagaimanapun juga placement adalah posisi yang adalah poin yang harus kita cari juga. Sementara waktu 2 tim yang tadi sempat bertemu di satu titik pertemuan, mereka langsung menghindar dan area Puerto akan diamankan langsung oleh Angkor PUBG. Sementara sudah memiliki beberapa vehicle juga, dan BTR sih gue agak penasaran dia kemana ya, karena Puertonya udah mulai diisi juga nih sama APG. Dan yang menarik adalah tadi dari area dekat dengan Puerto yaitu Impala kosong karena Genesis Dogma ternyata turun di area Valle del Mar. Oh, di area kiri bawah membuat area Impalanya kosong. Karena tadi kita di awal membahas harusnya Genesis Dogma nyaman nih karena nggak ada EVOS-nya, harusnya turun di Impala. Ternyata nggak ada EVOS pun tidak membuat Genesis Dogma berada di Impala. Mereka memilih untuk turun di area Valle del Mar. Oke, ini udah mulai cukup menarik. Kita bisa melihat banyak sekali tim, nggak banyak sekali sih. Beberapa tim menghindari kota-kota besar untuk meminimalisir resiko bertemu dengan tim lain. Dan V-Gaming berada di bagian Chumacera juga, sendirian aja. Berarti Angkor ya, Angkor yang menghindari V-Gaming. Mereka harusnya punya drop zone tuh di area Chumacera, dan mereka mengambil area kanan karena Puerto sejauh ini memang belum ada yang
punya, belum ada yang memilikinya. Dan V-Gaming harusnya bisa melakukan lootingan dengan aman dan nyaman. Dan gue rasa ini akan menjadi Miramar yang agak lama, sedikit berbeda dengan Erangel tadi. Di Erangel yang tadi sebelumnya kita melihat di menit 4, menit ke-5, udah banyak sekali tim yang melakukan rotasi keluar dari drop zone mereka, Sanskui. Ya, kita melihat kali ini dari V-Gaming, tim asal Vietnam pun masih terus akan coba melakukan looting saja. Belum ada sebuah pergerakan yang dilakukan oleh V-Gaming, bahkan semua tim masih sangat nyaman. Salah satunya adalah dari MS Chonburi, tim asal Thailand yang berada di area LL. Seperti yang tadi sudah kita bahas juga, pesawat harusnya sih ngelewatin area ini, dan juga LL segini besar kotanya hanya diisi oleh satu tim saja, yaitu MS Chonburi. MS Chonburi aja, karena mungkin mengingat Eagle Esports lagi belum main kali ya. Jadinya mereka gak punya contender sama sekali juga. Dan FaZe Clan, mereka bener-bener fat loot banget menurut gua, karena udah mendapatkan lootingan yang besar di area Pekado. Cukup puas pastinya dengan high loot teritori yang mereka miliki. Dan ini dia sebuah aset yang sudah mulai muncul juga, di mana Geek Damroot. Sementara waktu pemilik total damage terbesar, berarti kita bisa melihat ini adalah nama-nama player yang tadi di Erangel cukup barbar ya. Betul, memberikan damage yang cukup besar, membuat timnya bisa bermain dengan cukup maksimal di Erangel tadi. Match yang pertama, memasuki match yang kedua, cepat sekali FaZe Clan untuk bergerak. Nampaknya menit ke-5 baru menjadi menit rotasi untuk semuanya. Karena ini dia, kita lihat di berbagai sudut, di berbagai area drop zone, sudah mulai menggunakan kendaraan-kendaraannya menuju ke area lain, seperti yang sedang dilakukan oleh tim yang baru saja mendapatkan winner-winner chicken dinner di match yang pertama, Geek Fam Malaysia. Yep, Geek Fam Malaysia. Salah satu kontender yang patut diwaspadai juga, karena mereka selalu bermain dengan objektif, melihat gameplay mereka yang bisa dibilang rapih banget. Dan tadi bahkan dengan 7 elimination mereka dapatkan, bisa dibilang mereka baru melakukan fight itu di late gamenya. Dari awal sampai mid game mereka fokus aja dengan rotasi-rotasinya, berusaha untuk dapetin checkpoint sampai ke play zone-nya, dan akhirnya mereka baru melakukan fight atau decide untuk fight di late game-nya. Bergeser ke arah tim Secret. Harusnya mereka dengan nyaman bisa melakukan lootingan juga di bagian San Martin. Ini adalah area drop zone mereka dari waktu ke waktu, selalu gak pernah berubah. Gak ada contender juga yang bakal mengganggu mereka. Dan tim Secret kalau kita lihat tadi di match pertama gak terlalu bermain dengan baik ya. Tadi ada Tim Secret, FaZe Clan sama Bigetron Red Alliance, 3 tim yang sebenarnya kita expect bakal ini bakal gokil banget nih mainnya. Tapi ternyata tadi di Erangel pertama mereka kesandung sama batu. Betul, kita melakukan atau kita berekspektasi dengan demikian karena memang 3 tim tersebut merupakan 3 tim yang kenyang akan pengalaman, 3 tim yang sudah berulang kali bermain di kompetisi internasional. Ternyata pengalaman tersebut tidak atau belum bisa membantu mereka untuk bermain dengan maksimal, karena masih ada waktu. Bisa saja 3 tim tersebut memanfaatkan pengalaman yang sudah dimilikinya, bisa melakukan adaptasi juga nantinya. Nah itu dia, karena mungkin dengan seiring berkembangnya waktu, seiring berjalannya waktu maksud gue itu. Benar. Seiring berjalannya waktu, tim-tim berkembang. Nah, gitu maksudnya. waktu tidak berkembang dong. Iya dong. Permainan yang berkembang. Iya, maaf nih. Iya, agak salah dikit. Soalnya Dimaafin nggak? Dimaafin. Ya udah, tos dulu. Yang nonton bingung, mana ini? Tos beneran apa enggak? Tos beneran dong. Nggak kelihatan. Ini behind the scene-nya nggak kelihatan. Tos beneran. Oke, dan pastinya teman-teman tenang ya. Kita semua di sini udah menjalani protokol kesehatan juga. Semua udah vaksin 2 kali. Dan kita sudah melewati swab test sebelum menjalankan event ya hari ini. Bahkan saat kita ngakes pun tetap menggunakan masker sejak tadi, Cijel. Dan kita melihat juga kali ini dari arah tim RRQ Rio yang tadi sempat bertemu dengan tim EVOS di match sebelumnya. Kali ini mereka akan langsung melakukan pergerakan menuju ke arah sebuah gudang. Dari area lain juga APJ yang tadi bertemu dengan tim Bigetron. Mereka masih ngacir, masih bisa untuk menyelamatkan dirinya untuk bisa melakukan rotasi. Namun mereka masih terus berkutat dengan blue zone-nya. Ya gila, ada satu player yang agak menarik perhatian gue. Namanya Shrot tadi. Shrot ya. Dari APG. APG gue rasa bukan Angkor deh namanya. Apa tuh? Anak PUBG Gun. Waduh. bagus. Soalnya namanya kan udah APG itu kan Angkor PUBG Esports. Betul. Mungkin kalau di convert ke bahasa Indonesia,
anak PUBG kan. Nah gitu. Iya. Jadi anaknya PUBG banget ya. Iyalah. Betul. Ada yang namanya Shroud pula. Ada namanya Shroud. Aduh, Nah. gokil sih, menarik. Karena wajar banget tuh yang namanya nickname kayak gitu. Kadang emang ada beberapa kemiripan. Namun kali ini bukan kemiripan yang terjadi, bahkan pertemuan dari seorang Satar, Genesis Dogma, yang memantau rotasi dari Yangon Galacticos. Mereka ternyata bertemu di arah jam 7. Ya, kembali kita melihat namanya Genesis Dogma bertemu dengan Yangon Galacticos, dan yang menarik kalau tadi kita sudah melihat namanya Shroud di Yangon Galacticos, ada salah satu pemain yang namanya Lord. Jadi kalau kita selama ini memanggil Lord Agus. Sebenarnya Lord ini namanya punya tim Yangon Galacticos, udah nggak bisa dipakai sama Lord gitu. Agus lagi harusnya. Apa jangan-jangan Agus yang bermain? Bisa jadi, betul. Ya kita lihat aja besok kalau Bang Agus nggak analis berarti bukan. Oke, tapi agak nggak mungkin sih, karena kan Yangon Galacticos dari Myanmar. Betul. Ya kan Lord Junior itu kan dari Indonesia, jadi Ya. kayaknya agak tidak mungkin. Tapi cukup ya imajinasinya, kayak kita harus bergeser kembali ke Infinity dan juga V Gaming. Sementara waktu dari kejauhan saling memantau saja, melihat satu sama lain. Biasalah ya, warning shot aja dari bagian high ground yang dilontarkan oleh Infinity. Namun kali ini yang cukup berbahaya adalah RRQ yang langsung bertemu dengan tim Onyx. Satu granat connect begitu saja, Valdemar harus tertumbangkan, dan bahkan Sky Only pun menerima refract yang cukup mendalam. Dan kita melihat kali ini bala bantuan sudah datang, ada sebuah spray kembali dilakukan oleh NRPK mendapat satu pemain, namun dia juga tersungkur ke arah tanah. 2 lawan 2 kali ini keadaannya. 2 pemain dari RRQ yang tersisa akan coba maju ke arah pertahanan dari pemain-pemain Onyx, namun Jeff berada di area ini berjibaku melakukan free fire terlebih dahulu. Di area luar juga ada satu pemain yang kembali tumbang. Ternyata itu dia pemain terakhir dari RRQ Ryu, dipulangkan seluruhnya karena Jeff mendapatkan 2 pemain terakhir dari RRQ Ryu, tim asal Indonesia yang kembali kalau kita lihat belum terlalu maksimal di match yang kedua. Gila, Jeff the last man standing dari Onyx. Dia membawa 3 elimination. Dan dia menjadi lifesaver dari Onyx itu sendiri. Bahkan 1 compound, 1 arena berhasil mereka kuasai secara penuh. Ini adalah kemenangan mutlak sih. 4 playernya semua berhasil diselamatkan. Nggak ada satupun yang kembali ke lobby. Dan gue agak sedikit kaget tadi. Fightnya begitu cepat terjadi. Dan mungkin pembukanya adalah 1 granat yang kena Valdemar. Betul. Valdemar tertumbang di area tersebut, tersungkur ke arah tanah, menjadi keadaannya 4 lawan 3. Itu yang membuat Onyx sangat pede sekali, sangat percaya diri untuk langsung menggerebek area compound yang dimiliki oleh RRQ dan bisa meretake area tersebut. Karena tadi kalau kita lihat Asa yang keluar dari area compound yang lain menuju ke arah tersebut, ke arah dalam rumahnya, ternyata ter-take down oleh seorang Jeff, disambut dengan peluru-peluru panas saat Asa ingin masuk melewati pintunya. Gila. Gue terkejut sih, bener-bener kaget banget karena cepat banget terjadinya. Kayak biasanya kan kalau kita fight di compound, close combat itu banyak sekali yang bisa dilakukan ya untuk ngebait, gerak sana sini. Bahkan tadi gue nggak bisa ngelihat adanya setup. Smoke nggak ada kan? Betul, nggak ada smoke, hanya ada utility, dan itu pun cuma 2. Satu ke arah Valdemar, satu lagi tadi saat pemain dari Onyx ter-take down karena granat juga. Namun dari sisi lain kita melihat ternyata Zuxi masih terus bisa ngacir. Ada sebuah tembakan yang dilakukan oleh seorang Ponzai, kali ini berganti dengan Mini, kembali berganti lagi dengan M4-nya. Namun Zuxi sudah hilang dari jarak tembak pemain-pemain dari MS Chonburi Ponzai tadi. Gila, ini sulit sih dari Bigetron Red Alliance untuk bisa masuk ke dalam play zone-nya, karena dari MS Chonburi sebagai satpam zonanya kali ini benar-benar ngejagain dengan sangat ketat, dan Liquid melakukan pergerakan mendekat ke arah area tersebut. Dan what happened? Kendaraannya meledak karena kayak dia nabrak deh, kayak mungkin tadi ditembakin udah berasap dan akhirnya tertabrak sebuah obstacle dan membuat sebuah kepercayaan diri dari Popzu untuk langsung bergerak maju ke arah depan, berusaha untuk mendapatkan elimination. Nampaknya disusul oleh player-player MS Chonburi lainnya. Ada sebuah bala bantuan, Ponzai sudah datang ke area tersebut dan Liquid menjadi korban dari seorang Ponzai. MS Chonburi mendapatkan 1 elimination pertama. Bigetron kembali kehilangan 1 pemainnya, tersisa 3 saja, namun mereka masih bisa berjuang, mereka masih bisa untuk masuk ke dalam circle-nya walaupun saat ini masih berkutat dengan Blue Zone. Dari sisi lain kita lihat juga Geek Fam yang tadi baru saja mendapatkan winner chicken dinner akan coba dihadang oleh Fluket, pemain dari Vampire. Yes, bener banget, Fluket benar-benar mengacak rotasi dari Geek Fam tersebut, berada di bagian pinggiran kontainer, dan sementara dari Swaps pun akan mengambil bagian balkonnya. Sementara waktu masih melihat ke arah depan, Geek Fam belum bisa bergerak secara leluasa juga karena terus-menerus dihadang oleh Vampire Esports. Sementara itu di sisi lain kita melihat sudah ada fight yang terjadi juga, Geek Fam yang harus bertemu dengan
The Xavier berpindah dari satu sisi ke arah rumah dewa. Satu player berhasil di take down, tapi QB punya PR yang cukup berat, berusaha untuk menahan pergerakan dari The Xavier di belakang sana. Dua player berhasil di take down. Lamborghini is on fire nampaknya dengan Scar L-nya, tapi Frankie menerima sakitnya damage dari satu player Geek Fam. Ya, kembali QB melemparkan granat juga, namun di area tersebut sudah tidak ada siapapun. Kita melihat Dark juga Lamborghini melemparkan granat ke arah depan terlebih dahulu. QB masih bertahan di area tersebut, sedang melakukan healing, dan itu dia dimanfaatkan. Healing yang didengar nampaknya oleh pemain-pemain Xavier membuat QB tersungkur ke arah tanah karena UMP yang digunakan oleh seorang Lamborghini. Dari sisi lain Damrud datang kali ini akan melakukan healing terlebih dahulu. MVP match pertama, akankah bisa menjadi MVP kembali di match yang kedua? Namun ternyata Xavier lebih galak di area rumah dewa ini. Wah, gila banget ini defensif dari The Xavier, bener gokil banget. Dia bisa ngejagain semua sisinya. Bahkan dari Geek Fam sedikit kesulitan untuk bisa bangkit berdiri. Miracle, apakah bisa menjadi miracle untuk teman-temannya di belakang sana? Timpuk-timpukan granat is real. Damrud, pemain kuncian dari Geek Fam, berada di belakang dari The Xavier itu sendiri. Dan mungkin dari The Xavier masih belum menyadari keberadaan Damrud di belakang sana. Namun Rabis sudah mulai fokus arahnya ke Damrud. Dan Damrud harus berhati-hati smoke di pop up ke area belakang, karena Damrud tahu di belakang sana ada pemain-pemain dari Vampire. Vampire bisa melihat ke arah Damrud, namun Damrud juga udah ketahuan posisinya oleh seorang Rabis. Ada sebuah granat yang dilemparkan terlebih dahulu. Masih terus akan coba berjibaku di cekungan tersebut, melakukan healing juga Damrud. Dari arah lain kita lihat Snipes akan coba dicari, akan coba diincar oleh pemain-pemain dari tim Xavier yang berada di rumah dewanya. Dari belakang kita melihat itu dia Damrud sudah mulai melihat ke arah Vampire. Ya, ini benar-benar Geek Fam bermainnya benar-benar rapi banget. Dia nggak mau langsung tergesa-gesa untuk keluar begitu saja. Snipes pun healing kitnya begitu sedikit, minimalis banget. Hanya tersisa bandit saja, dan begitu Red Aliens ternyata mampu keluar dari bagian blue zone-nya. Kali ini bermain di bagian lower ground-nya. Mungkin akan bertemu dengan Vampire. Sebentar lagi sebuah tembakan yang sudah mulai dilontarkan oleh Xavier. Lamborghini dengan Rabis double pick dilakukan dari bagian rumah dewa ke arah depan. Geek Fam nggak mau keluar terlalu lama. Mereka berusaha untuk bertahan selama mungkin di area yang mereka miliki. Bahkan Damrud yang masih tertinggal di belakang sana pun menjadi PR juga untuk teman-teman dari Geek Fam. Dari area lain ternyata tim Indonesia yang lainnya NFT akan bertemu dengan The Infinity, juara bertahan dari PMPLCA. Mereka menjadi juara dari PMPLCA season yang ketiga. Mereka akan coba mempertahankan piala tersebut, namun tim Indonesia juga pasti akan memperjuangkan piala tersebut. Dan kita melihat juga Damrud ternyata sudah datang. Damrud sudah maju ke arah compound yang dimiliki oleh pemain-pemain Xavier. Oh, kali ini pemain-pemain dari The Xavier benar-benar terkunci pergerakannya oleh Geek Fam. Bakal dibakar terlebih dahulu oleh seorang Damrud, tapi ada peluru panas yang masuk dari belakang. Ternyata Lamborghini berhasil menembaki seorang Damrud, dan sedikit kesulitan nampaknya Damrud untuk bisa diselamatkan. Bahkan The Xavier masih berdiri dengan kokoh juga di bagian di rumah dewa. Infinity yang sudah memantau dari tadi kepada tim NFT mulai ditembakin begitu saja. Bahkan NFT mungkin masih bisa lolos dari incaran Infinity. Ya, kita melihat juga ini dia perjuangan yang sedang dilakukan oleh pemain-pemain NFT. Mereka sudah bisa masuk ke dalam circle-nya, sudah melakukan porting kendaraan juga. 1 bahkan 2 ban sudah pecah dari bagi yang dimiliki oleh seorang Flippy, membuat pergerakannya terbatas, tidak terlalu leluasa, namun dia masih bisa touchdown. Dan kita melihat juga Nuzi melakukan sebuah spray menuju ke arah pemain-pemain dari Yangon Galacticos. Ada sebuah spray yang kembali on point. Ternyata ada Genesis Dogma juga berada di area yang sedang diincar oleh pemain-pemain Yangon Galacticos. Nichi, low health banget, berusaha untuk melempar granat tapi waktunya tidak tepat. Ditembakin begitu saja oleh pemain-pemain YG. Dan kali ini granat demi granat sudah mulai masuk. Infinity menjadi terpati yang sangat enak sekali. Nuzi dari kejauhan sudah mulai melihat dengan mininya bakal di-tapping begitu saja. YG satu player berhasil diamankan juga. Semuanya terkunci di bagian shack kecil, namun fight yang cukup intens terjadi. Begitu Red Aliens bakal bertemu dengan Vampire. What happened? Kali ini Ryzen begitu percaya diri menggunakan mobil yang sudah ringsek ya di belakang sana, bakal langsung ditembak saja oleh seorang Fluker, mendapatkan satu player. Ryzen last man standing kali ini sudah berhasil untuk melakukan healing. Mampukah dia melakukan clutch seorang diri? Ryzen bertahan, Luxi maksud saya akan coba diselamatkan karena sedang bergerak meminta bala bantuan dari seorang Ryzen. Pemain terakhir yang masih bisa nembak sudah melakukan healing juga, namun keadaannya sulit untuk Bigetron Red Aliens karena mereka harus melawan 3 pemain dari Vampire yang masih bisa nembak di area tersebut. Tapi revive sedang dilakukan kali ini, revive sedang diupayakan dan harusnya berhasil karena ada sebuah cekungan yang dimanfaatkan juga. Namun Fluket tidak melepaskan pandangannya menuju ke arah titik di mana Ryzen sedang melakukan revive. Yes, dan bahkan di sisi lain sudah mulai terjadi fight juga. FaZe Clan versus MS Chonburi. 2 tim dari satu negara yang sama, Thailand. Sudah terdengar suara tembakan yang begitu tajam. Korpai berhasil di take down. Mr. Five
kali ini akan berusaha menyelamatkan temannya, tapi ternyata Tony K punya chance, punya waktu untuk melemparkan granat terlebih dahulu ke arah depan. MS Chonburi masih sedikit kebingungan, Jasper akan berusaha untuk tarik mundur melakukan revive, tapi Tony K benar-benar memberikan pressuring kepada player-player MSC. Ada sebuah granat tadi sudah dilemparkan, akan meledak di sana. Pemain-pemain MSC Chonburi sedang melakukan revive terlebih dahulu, harusnya berhasil, namun Tony K kali ini dikirim untuk menjadi palang pintu untuk menahan agar MS Chonburi pergerakannya tidak leluasa. Dari sisi lain ternyata Vampire, entah apa yang terjadi. Granat dari Ryzen memulangkan pemain-pemain Vampire dibalikan keadaannya di area tersebut. Iya, tapi ternyata Blue Zone-nya juga udah terlalu sakit dan membuat Bigetron Red Alliance harus pulang di posisi ke-13. Nggak apa-apa, nice try. Dan sementara kita bergeser juga ke sisi yang lain, MSC versus FaZe Clan masih cukup ketat, masih cukup ngotot-ngototan. Kali ini di sisi lain juga Angkor PUBG Esport harus dipulangkan di posisi ke-12. Semuanya benar-benar intens. Nggak ada fight yang terlalu instan kali ini, semuanya bermain dengan hati-hati juga. Bahkan MS Chonburi harus aware dengan keberadaan V Gaming yang masih berada di belakang sana. Tapi waktu yang dimiliki MS Chonburi benar-benar terbuang hanya karena ditahan oleh satu anak muda, yaitu Tony K. Waduh, Tony anak K muda dikirim di area tersebut membuat MS Chonburi gak bisa kemana-mana, bener. ditahan terus-terusan. Setuju, karena dari tadi dilemparin utilities terus-menerus, tapi ternyata di sisi lain, aduh dudu, GD ketemu sama NFT itu adalah sebuah hal yang tidak ingin kita lihat, karena mereka tim Indonesia masih survive. Let's go teman-teman, Indo Pride, dan karena kali ini Geekfam bakal bertemu juga dengan The Xavier di sisi yang lain, semuanya terjepit begitu saja. Rabis berlari-lari di luar sana berusaha untuk memberikan tembakan kepada player-player Geekfam. Agak sedikit kesulitan juga berusaha untuk mengulur waktu di bagian lower groundnya Sanskui. Masih melakukan proning, namun dari sisi lain Snipes ternyata tersungkur ke arah tanah karena ada pemain-pemain dari tim Secret Ice Shot yang datang menuju ke arah pemain dari Geekfam. Geekfam terjepit karena ada Xavier dan juga ada tim Secret Malaysia. Yes, benar banget, dan di Xavier juga bakal join kali ini, mulai maju ke arah depan. Ada V Gaming terpantau di depan sana. Geekfam pulang begitu saja, udah nggak bisa bertahan lebih lama lagi, dan ternyata Onyx menyisakan satu player terakhirnya, Sembai di belakang juga di bagian lower groundnya. Ternyata tim Secret memberikan tembakan terus-menerus ke arah tim Onyx. Kali ini Sembai sedikit kesulitan juga, gimana caranya dia bisa nge-revive teman-temannya? Ya, sulit sekali karena pemain yang masih bisa di-revive, satu pemain yang bisa di-revive adalah satu pemain yang berada di area yang cukup jauh, berada di dalam smoke juga, membuat Sembai nampaknya tidak ada upaya yang dilakukan untuk melakukan revive. Dari sisi lain ternyata NFT sudah dipulangkan ke arah lobby di posisi yang ke-10, membuat kita melihat kali ini berarti tersisa Genesis Dogma saja yang masih bertahan. Ya nggak apa-apa, nice try pokoknya buat tim Indonesia. Terus dukung dengan hal yang positif pastinya. Dan harapan terakhir kita berarti untuk di match kali ini masih ada GD, the last man standingnya yang masih berada di luar blue zone, dan kayaknya udah nggak bisa bertahan lebih lama lagi. Tidak masalah, nice try pokoknya. Semoga prosesnya bakal lebih baik lagi untuk di match-match ke depannya. Namun kita masih harus fokus juga. Circle ke-5, menit ke-21, masih ada 8 tim bermain di bagian open field kali ini. FaZe Clan berada di bagian tengah dari circle-nya, sudah mulai memantau ke arah depan juga. Sudah ada banyak tim yang bermain dengan hati-hati. Ini kalau lu lihat ya Sans ya, semuanya tuh geraknya tuh kayak sedikit demi sedikit. Satu orang maju disusul sama yang lain, satu lagi maju disusul sama yang lain. Jadi nggak terlalu kayak terabas ke depan gitu loh. Ya, hanya mengirimkan satu pemain untuk mencari info terlebih dahulu, lalu ada follow up yang juga dilakukan oleh yang lainnya, ada backup yang juga kembali terjadi di area ini. Dan dari sisi lain ternyata Jasper lagi-lagi memberikan sebuah ancaman ke arah lawan-lawannya, pemain dengan kapabilitas sangat luar biasa, pengalaman yang juga dimiliki oleh seorang Jasper membuat MS Chonburi bermain dengan baik di 2 match awal. Benar, gue setuju banget karena Jasper adalah salah satu pemain andalan juga dari Thailand yang punya jam terbang tinggi. Dan sementara kita geser juga ke arah Infinity yang masih ngotot-ngototan terus dengan FaZe Clan. Mereka mau nge-retake area milik FaZe Clan di belakang sana, terus menerus timpuk-timpukan granat dari Logan juga demikian. Infinity yang biasanya agresif, lu lihat dia cuma ngumpulin 3 elimination sampai late gamenya. Ini membuktikan bahwa tim agresif aja. Mereka semua benar-benar cuman fokus untuk bisa dapetin zona terlebih dahulu, baru fight di akhirnya nanti. Bahkan terjadi kembali kali ini derby Thailand yang berada di PMPLCA Championship, di mana Infinity berdekatan sekali dengan FaZe Clan walaupun belum ada inisiasi yang dilakukan. Bahkan Vin Torres tersungkur ke arah tanah karena ada sebuah spray yang dilakukan tadi. Kalau kita melihat di area ini juga ada 4 rivals yang akan coba memantau keberadaan dari pemain-pemain FaZe Clan yang sedang turun gunung. Ya, FaZe Clan lagi berusaha untuk menghindari pergerakan dari Infinity. Satu persatu playernya sudah mulai masuk
masuk ke arah rumah bata tersebut, namun ada beberapa incaran menuju ke arah rumah bata tersebut dan Tony K sudah berhasil diamankan oleh seorang Epi di belakang sana. For Rivals diam-diam bermain di bagian lower ground juga akan berusaha naik ke atas. Tim Secret pun demikian, pelan-pelan menyusuri dan menyusup ke arah play zone-nya, Sanskuy. Ya, kita melihat semua tim ingin mengincar compound yang dimiliki oleh Fast Clan. Namun Fast Clan defensif mereka tidak terlalu kuat karena tersisa 2 pemain saja. Tinggal menunggu seberapa lama Fast Clan bisa bertahan di area tersebut, bertahan dari gempuran semua tim. Dari area lain Infinity, satu pemainnya tersungur ke arah tanah kanan Uzi, terkena tembakan yang dilakukan oleh seorang Jumper. Yes, dan kali ini Tim Secret mendapatkan timing untuk bisa masuk ke atas sana. Jumper, salah satu fragger dari Tim Secret yang sudah mulai sedikit naik ke atas permukaannya, melihat kembali, berusaha untuk mencari targetnya di depan. Tapi Korpai masih belum bisa terdeteksi juga. Benar-benar pelan-pelan banget semuanya, slow gameplay happening. Dan what a nice grenades, tempukan dari satu player Infinity. Masuk ke arah For Rivals di depan sana, spray down through the smoke dari For Rivals Reed menuju ke Infinity. Dan Infinity dipulangkan oleh For Rivals. For Rivals bermain dengan sangat luar biasa, menumbangkan juara bertahan dari PMPLC. Bahkan Jumper juga tertakedown karena ternyata Korpai dari area atas menyambut dengan peluru-peluru panas. Pemain dari Fast Clan mendapatkan sebuah compound dan mereka nyaman berada di area ini. Mereka memiliki defensif yang ternyata cukup kokoh untuk menahan gempuran dari Tim Secret Malaysia. Yes, bener banget, dan ini Tim Secret punya timing dan momentum banget untuk bisa push ke arah Fast Clan. Namun kali ini setup smoke terus-menerus dibangun oleh seorang iShots guna untuk menutup vision angle shot dari MS Chonburi dari bagian atas. Mungkin dari MS Chonburi yang bakal tertekan terlebih dahulu. iShots berhasil mendapatkan satu player TG13 di belakang sana juga dan benar-benar menjaga bagian bawah circle tersebut. Sementara dari sisi lain juga ada For Rivals yang mungkin berusaha untuk memanfaatkan timing ini untuk bergerak. Ini Fast Clan terjepit sih. Tim Thailand lagi terjepit banget dari 2 tim Malaysia. Ini berarti 2 versus 2, 2 tim Malaysia versus 2 tim Thailand. Ya, namun kalau kita lihat Fast Clan, mereka terjepit tapi punya compound dan mereka masuk ke dalam circle-nya. Satu-satunya compound yang ada di dalam circle dikuasai oleh Fast Clan. Mereka tinggal menunggu tim-tim lain datang. Tapi PR-nya adalah Fast Clan tersisa 2 pemain saja sehingga hanya bisa fokus ke arah 2 arah yang berbeda. Granatnya boom langsung saja menjadi kembang api di atas kepala seorang iShots dan mungkin usaha lemparan granat kedua dari seorang Korpai. Tapi iShots langsung saja repositioning turun ke arah bawah karena dia tahu dia tidak akan berlama-lama di bagian tersebut. Tembakan dari seorang Korpai mendapatkan seorang kit dan ini dia saatnya untuk MS Chonburi masuk ke arah atas. For Rivals pun demikian, sebuah timing momentum, semuanya langsung ngegas begitu saja, berusaha untuk menimpuk terus-menerus granat. Fast Clan terjepit, nggak bisa kemana-mana. Fast Clan harus menjaga dari 3 titik yang berbeda karena ada 3 tim yang datang ke arah mereka. Bahkan seorang Jasper sudah berada di area atas dari compound yang dikuasai oleh Fast Clan. Dari sisi lain, dari Tim Secret juga masih akan coba melakukan healing terlebih dahulu, akan coba melakukan revive terlebih dahulu. Namun satu pemain terakhir dari Fast Clan yaitu Mr. Five masih bertahan di dalam compoundnya. Ya tapi mau gimana pun juga MS Chonburi berhasil menguasai area ini. Mr. Five udah nggak bisa kemana-mana juga, terpojokan begitu saja di sebuah kamar kecil. Dan For Rivals terus-menerus memberikan granat, ledakan yang luar biasa, splash damage masuk terus-menerus juga. Semuanya bermain dengan hati-hati dan tembakan lagi-lagi pop out dari seorang player MS Chonburi. Bermain di bagian balkonnya kali ini akan mengokang granatnya. Tim Secret hati-hati, akan ada sebuah granat matang masuk ke arah depan dan itu dia connect granatnya langsung ditembakkan dengan red dot side. Begitu nice shot, what a nice gameplay dari MS Chonburi dan langsung saja rata sudah Tim Secret dipulangkan oleh MS Chonburi. MS Chonburi menunjukkan taringnya. Hiu ini bermain dengan sangat luar biasa di match yang pertama. Match yang kedua Jasper menjadi motor serangan dari MS Chonburi. Pengalaman yang berbicara, pemain yang sudah makan asam garam kompetitif scene PUBG Mobile. Mereka bisa bermain dengan sangat-sangat baik, bermain seperti tim, bermain sebagai tim maksud saya. Dan kita melihat kali ini tinggal menunggu 3 tim yang berbeda. Mr. Five masih terus berjibaku di dalam. For Rival mulai datang. 2 pemainnya memang masih ada di luar, namun 1 sudah berhasil berada di dalam compound tersebut. Yes, benar banget. Dan kali ini setup smoke sudah mulai dibuka terus-menerus. For Rivals menjaga dengan sangat baik. 2 player diutus untuk bermain di belakang sengnya. Dan kali ini masih ada 1 utilities yang mungkin bakal dimanfaatkan oleh seorang Apple, dilemparkan ke atas, belum connect. Pops masih bisa menghindari dengan sangat nyaman dan ada timing momentum dimanfaatkan untuk melakukan revive dari MSC.
Ya, MS Chonburi sudah bisa melakukan revive, berarti keadaannya 3 melawan 3 melawan 1. Mr. Five masih terus bertahan di dalam Mr. Five seorang diri saja. Namun dia menjadi orang dalam, dia tahu di mana posisi dari pemain-pemain MS Chonburi. Ya benar banget, dan dia nggak mau terlalu tergesa-gesa juga bermain di pojokan saja. Dan bahkan blue zone-nya udah mulai mengecil, terpaksa player MSC harus bergerak maju ke depan. Cloud Comet terjadi fire langsung begitu saja. Dan Pops pun langsung melakukan jump shot, berhasil mendapatkan 2 player dari 4 Rifles. The last man standing, Apple masih bisa berdansa di bagian pojokan sana. Harus melakukan reload terlebih dahulu, tembakan terus menerus bertubi-tubi. Ada sebuah granat dan ternyata Jasper turun dari atas, meratakan seluruh player dari 4 Rifles. Dan Granat dan itu dia ternyata fast gun. Wow, Mr. Five mandi di kolam makan kuaci karena orang dalam adalah kunci. Wah, the power of orang dalam. Gila. Mr. Five, dia menahan, dia menjadi orang dalam, dia sabar, dia tahu momentum. Udah 1 granat dari Mr. Five ternyata memulangkan 2 pemain dari tim MS Chonburi yang tadi masih terus berlari di area luar. Wah, gila. Gue nggak ngerti lagi itu IQ 500 gameplay dari Mr. Five. Dia Ya, ini gokil sumpah. ini adalah kejadian yang mungkin tidak bisa terulang 2 kali.